Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di Ngobok, ngobrol bareng OMK. Baru pertama kali sih, tapi ya semoga seru ya. Kali ini gue nggak sendiri, tapi ditemenin sama teman gue. Tapi teman gue belum ada. Gue panggil dulu ya, teman gue. Sel. Nah, ini dia nih teman gua. Apa kabar lo? Siapa ya? Aduh. Kayak kita udah lama gak ketemu. Gua di mana ya? Mas Buaya ya? Ya, bukan. Gua Bowo Anja. Lo tau kan yang main TikTok? Gimana kabar, Sel? Baik, lu gimana? Baik, Sel. Gimana? Masih sama yang lama? Lo kangen gak sih sama gereja? Duh, kangen sih, Sel. Kangen Apa sih yang banget. lo paling kangen dari gereja? Kan kita udah lama banget nih gak gereja nih. Gue sih misa online, Sel. Lu masih bisa? Gue masih misa, Sel. Lu gak bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Gue sih, ya kangennya bisa gereja bareng. Bisa ngumpul sama teman-teman. Ya, pokoknya gue kangen banget sama gereja. Gak kangen mimpin misa? Kan saya bukan Romo, Bu. Lu gimana? Gua kangen tuh sama gereja. Sama suasana gereja. Lu kalau ke gereja kan ke warung ibu, Sel. Atau nggak di pos Gua satpam? kangen nguncin Pak Vincent di lonceng. Ya bohong. Iya, Sel. Jadi kita di sini Ah. tujuannya itu kita mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman OMK. Apa sih yang mereka rasakan Yang mereka alamin ya. saat pandemi? Sama pandemi ini mereka di rumah tuh ngapain aja sih? Nah, Kalian juga pasti pada kangen kan sama teman-teman yang lain? benar banget. Yaudah yuk, Kita langsung tanya aja. kita langsung tanya aja. Apa sih yang kalian rasakan saat pandemi COVID-19 ini? Dampak yang aku rasain selama COVID-19 dan PSBB saat ini adalah aku nggak bisa ngelakuin kegiatan seperti biasanya. Seperti tidak bisa pergi ke sekolah, ke gereja. Aktivitas gue yang paling keganggu sejak wabah COVID-19 merebak tuh ada dua. Yang pertama tuh kuliah. Karena meskipun sekarang gue ada kelas online, tapi penyerapan materinya tuh tetap buat gue nggak bisa sebaik dengan dibandingin kalau kelas tatap muka biasa. Aku nggak bisa refreshing bareng keluarga. Sedih banget pastinya, dampaknya tuh aku ngerasain banget. Contohnya kayak aku harus nge-cancel planning sama temen-temenku. Dan karena PSBB juga, graduationnya tuh ditiadakan sama sekolah. Dampak positif dari COVID menjadi lebih dekat dengan keluarga, dapat meningkatkan bakat yang tertunda seperti bernyanyi, memasak, dan bermain gitar. Gue bisa punya banyak waktu buat keluarga gue, punya banyak waktu buat olahraga, buat belajar, dan lain-lain. Selanjutnya tuh kerjaan. Karena kerjaan gue tuh lebih banyak bersifat mobile, jadi aktivitas yang bisa gue laksanakan itu nggak bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang negatifnya itu, gue nggak bisa ketemu teman gue, orang-orang yang gue sayangin, ketemu teman gereja. Semua rencana yang udah dibuat gagal. Nggak bisa keluar, terus susah buat kemana-mana. Hidup gue jadi kurang berwarna. Soalnya kan kalau ngapa-ngapain cuman bisa dilakuin di rumah doang. Itu juga menurut gue jadi nggak efektif. Stres karena tugas banyak banget di rumah. Dosen kayak semua ngasih tugas, terus online kelas. Aduh, bingung pokoknya. Jadi dampak yang gue rasain dari ada COVID-19 ini dimana kalau misalkan buat anak kuliahan tuh kayak jadi banyak banget tugasnya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ya nggak ketemu orang-orang aja. Terus kayak informasi-informasi yang biasa gue dapetin dari teman-teman sekalian di luar sana atau dari orang-orang yang ada gitu yang gue temuin jadi kayak berkurang. Jadi kayak bener-bener stick to the iPad, to the phone. Pertama sih, yang pasti aku nggak bisa pulang ke Jogja. Aku nggak bisa Paskahan bareng keluarga. Terus kemarin aku juga merayakan Paskah sendiri di kosan. Ibadah lewat streaming, kita nggak bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman. Sedih gak sih ngeliat denger cerita-cerita mereka gitu? Gue sedih banget deh. Gue di sini ngapa ngobrol sama boneka?
habis hidungnya mirip. Enggak, hidung gua coklat, itu orange. Mak, dampaknya besar banget ya. Iya lah. Dan buat teman-teman kita semangat terus lakukan hal yang positif walaupun dampaknya besar ke kalian, walaupun aktivitas kalian tetap ya ada yang WFA, ngerjain tugas online walaupun berat ya kan. Ada yang WWF. Apa tuh Mak? Wow. Oh iya Mak, gue mau nanya nih seputar gereja. Kangen gak sih lo ibadah di gereja? Kangen banget sih gua, apalagi kan ya kangen. Ya kangennya tuh kayak gimana? Ya udah gak bisa dirasain lagi pokoknya saking kangennya. Kalau gua tuh pernah gak sih kangen sama sesuatu yang kangen banget, saking kangen jadi kayak udah gak ada rasanya gitu. Kayak aduh gua harus ngapain gitu ya. Iya. Gua kayak sebenarnya enjoy misa online ya kan, sebentar lagi ya kan. Tapi kayak feel-nya tuh nggak dapet. Tuh kangen kur gitu kan. Kangen gua ngumpul sama teman-teman. Ya pokoknya gua kangen ibadah bareng sama anak-anak yang lain deh. Kayak gitu. Terus Mak, gue juga mau ngajak lagi nih. Kita mau tanya nih teman-teman OMK, kangen gak mereka sama ibadah di gereja? Nah, gue juga penasaran sih. Penasaran banget kan? Ya udah yuk kita lihat kangen apa sih mereka. Yang gue kangenin dari ibadah di gereja, ya gue jadi bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol, bisa seru-seruan, ketemu orang-orang, menerima hosti atau tubuh Kristus. Bahagianya tuh beda pas selama misa online sama misa asli. Ketemu sama teman-teman OMK lainnya sambil bercanda. Dan yang terakhir itu jajanan di depan gereja sih. Gue kangen gue makan hosti dan gereja bareng sama teman-teman, terutama sama keluarga gue. Tugas mestinya setiap minggu pastinya. Kalau misalnya di bulan-bulan sekarang ini kan biasanya OMK punya agenda-agenda olahraga yang menyenangkan yang mempertemukan OMK dari wilayah yang satu dan wilayah yang lain. Itu sih yang benar-benar berkesan dan dikangenin banget di masa karantina kayak sekarang ini. Apalagi biasanya OMK sering banget ngumpul di Maria 3, bener nggak? Gojek makanan, ngegosip, dan lain-lain. Yang paling gue kangenin dari misa di gereja tuh sebenarnya dengerin choirnya langsung, apa sih, paduan suara. Karena dengerin paduan suara yang megah, nyanyi ordinarium atau apa lagu-lagu misa tuh enak banget rasanya didengarnya tuh, kayak adem banget rasanya. Terus yang pasti juga kangen lah sosialisasi sama teman-teman gereja, ya termasuk teman-teman OMK lah ya, apalagi dengan acara-acaranya yang pasti dalam waktu dekat ini nggak mungkin ada kan. Kangen banget makan hosti, terus salam damai, nyanyi sama umat, terus kur, main organ, karena kangen banget semuanya. Kangen deh bisa bareng-bareng teman-teman. Nah kan Mak, mereka kangen juga sama momen-momennya yang ada di gereja. Jadi bikin tambah kangen banget gak sih? Iya sumpah kangen banget sama momen gereja. Tapi lu kangen gak sih sama Romo? Kangen banget sih Mak. Bentar, lo mau ketemu sama Romo? Iya. Tapi kan gak boleh ketemu. Tenang aja, ini dari jalur tikus. Ada nih? Ada. Pokoknya gue punya temen yang bisa bikin Romo ngomong sama kita. Wah, siapa dia? Namanya Ivan. Yang pernah aku. Ya udah. Lanjut ya. Kalau kayak gitu, gue langsung panggilin dia aja ya. Van. Hai Wo, Mak. Oke. Jadi gua udah ketemu sama Romo, cuma dia cuma ngirimin video doang sih buat lo pada. Cuma sekedar tips and trick aja lah. Sama ya ada pesan sama ada sedikit surprise buat kalian semua. Terus dia juga berkatin buat teman-teman semua. Buat lebih lengkapnya ya cek aja lah video di sini, oke? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu ya kamu.
Halo, selamat. Semangat teman-temanku orang muda Katolik Paroki Pasar Minggu, senantiasa diberkati Tuhan ya. Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, bentuk cinta itu adalah kamu sob. Bentuk cinta itu adalah teman-teman semua orang muda. Maka semua tetap semangat di tengah situasi yang sulit ini, di tengah pandemi. Buat mereka yang masih sekolah, buat mereka yang sedang kuliah atau masih harus bekerja atau harus nganggur-nganggur di rumah, pokoknya tetap semangat, tetap positive thinking, tetap juga berbagi kasih dengan sesama. Saya cuma mau menyampaikan dua hal. Yang pertama, dalam situasi demikian, hati kita harus tetap terbuka pada Tuhan. Jangan sampai di tengah kekosongan ini kita malah pergi dari Tuhan. Kita harus terbuka dengan Tuhan, Tuhan mau bicara apa sama kita. Lalu yang kedua, orang muda itu ciri khasnya adalah senantiasa bergerak, selalu melakukan perjalanan, journey, petualangan. Karena kita tidak dapat tinggal diam di dalam kehidupan ini. Maka tetap semangat, tetap berjuang, jangan santuy-santuy, jangan cuma rebahan, tetapi bergeraklah, berbuat sesuatu. Keluarlah dari diri kamu, untuk membantu sesama, untuk menolong sesama, untuk membuktikan cinta kepada sesama. Salam, semoga kita semua diberkati Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, gila suaranya Romo bagus banget. Cuy. Parah banget bagusnya. Gue curiga Romo tuh merekam Indonesian Idol. Weh, Afi. Pakai ADI. Nggak, tapi bagus banget suaranya Romo. Terima kasih juga Romo. Oh iya, terima kasih juga sama temen gue Ivan yang udah mau panggilin Romo. Terus makasih juga Romo untuk berkatnya. Makasih banget Romo. Kita kangen banget berkatin secara langsung gitu. Kangen banget. Tapi ya Romo tetap sehat-sehat, baik-baik aja di gereja. Tetap subur Romo. Bercanda ya Mo ya. Terus ya sampai ketemu kita nanti lagi ya Mo, di saat waktunya akan datang. Oke teman-teman, kita pamit, undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan di acara ngobrol bareng OMK. Nah, gimana sahabat OMK? Keseruan kita dari tadi pasti seru banget kan? Nah, kalau misalnya udah ngerasain serunya kita, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa nih follow juga Instagram kita, ada di sini. Nah, udah lihat kan teman-teman? Tuh. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat keseruan kita lagi, jangan lupa ditunggu ya konten-konten kita selanjutnya. Dadah, sahabat OMK.